Berikut 5 komponen komunikasi massa. Yang pertama, sumber atau komunikator, merupakan organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. Yang kedua, khalayak atau audien, merupakan massa dalam bentuk besar. Yang ketiga, pesan, merupakan informasi yang akan kita sampaikan kepada khalayak. Yang keempat, proses komunikasi massa cenderung satu arah dari komunikator kepada khalayak, namun juga ada yang dua arah. Yang kelima, konteks komunikasi massa memunculkan hubungan transaksional antara masyarakat dan media. Berikut beberapa bentuk komunikasi massa. Yang pertama, televisi, media komunikasi dengan bentuk gambar dan suara. Yang kedua, radio, sistem komunikasi massa dengan bentuk suara dan pengiriman sinyalnya melalui modulasi dan radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, majalah, merupakan media massa yang berbentuk tulisan dan gambar yang dicetak. Yang keempat, film, merupakan karya sinematografi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan film. Yang kelima, buku merupakan media massa yang berbentuk karya tulis, baik fiksi atau non-fiksi. Yang keenam, kaset berbentuk piringan hitam atau piringan gilap yang biasanya digunakan untuk menampilkan dokumenter atau musik. Terima kasih. Fungsi komunikasi massa. Terdapat 6 fungsi pokok yang dapat mempertahankan popularitas dan pengaruh dari media massa, yaitu 1. Menghibur, untuk mendapatkan perhatian dari semua khalayak. 2. Meyakinkan atau to persuade. 3. Mengukuhkan, media membuat kepercayaan, sikap, dan nilai opini kita menjadi lebih kuat. 4. Mengubah, media akan mengubah sementara orang yang tidak memihak dalam suatu masalah tertentu. 5. Menggerakkan, dalam sudut pengiklanan menggerakkan konsumen untuk mengambil tindakan. 6. Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu. Fungsi persuasif lainnya yaitu mengetikakan atau mengungkapkan secara terbuka, menginformasikan, didapatkan tidak hanya di sekolah namun juga di media, menganugerahkan status atau tergantung seberapa besar Anda menjadi pusat perhatian dan dianggap penting, begitupun sebaliknya. Membius, media menyajikan informasi tertentu namun penerima percaya bahwa tindakan tersebut telah diambil. Menciptakan rasa kebersatuan atau kemampuan media yang membuat kita merasa menjadi sebuah anggota atau kelompok. Privatisasi atau kecenderungan orang untuk menarik diri sendiri dari kelompok sosial. Hubungan parasosial atau mengembangkan hubungan bahkan dengan tokoh dramatik. Mengevaluasi fungsi media. Terdapat 3 pokok masalah yang berkaitan, yaitu karena unik, menghibur, dan alat pemersatu. Efek fungsional muncul jika mendapat status memang layak menerimanya dan secara sosial tidak produktif. Jika hal tersebut bertolak belakang, akan menjadi efek disfungsional. Teori komunikasi massa. Teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori langkah. Teori langkah juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori satu langkah. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh media bersifat langsung dan segera. Seperti halnya ketika kita membaca surat kabar, maka kita akan diyakinkan oleh apa yang kita baca. Kita akan merubah pemikiran dan perilaku kita sesuai dengan apa yang kita lihat dari media. Yang kedua, teori 2 langkah. Para periset mengemukakan bahwa orang lebih dipengaruhi oleh orang lain daripada oleh media. Menurut pandangan ini, pesan dari media akan mempengaruhi pembawa pengaruh yang kemudian akan mempengaruhi rakyat atau khalayak dalam situasi yang lebih bersifat antar pribadi. Yang ketiga, teori multilangkah. Teori ini dikembangkan akibat kritik terhadap teori 2 langkah. Teori ini mengatakan bahwa ada banyak langkah yang harus ditelaah sebelum kita mulai menjelaskan pengaruh atau efek dari media. Yang kedua, teori difusi inovasi. Teori ini dipusatkan pada peran media dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang baru. Ada 3 tahap, diantaranya yang pertama, akuisisi atau pemerolehan informasi. Yang kedua, evaluasi informasi. Yang ketiga, adopsi atau penerimaan penolakan inovasi. Baik, saya akan melanjutkan untuk teori yang ketiga, yakni teori kultivasi. Teori kultivasi mengatakan bahwa media, khususnya televisi, memberikan gambaran yang tidak realistis tentang dunia kepada pemirsanya, tetapi penyajiannya membuat banyak pemirsa menganggap itu sebagai realitas. Teori kultivasi berpendapat bahwa pecandu berat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Dan yang keempat adalah teori pemanfaatan dan gratifikasi, menjelaskan interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang itu, serta gratifikasi yang mereka peroleh dari media. Kita dapat memahami interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang itu dan gratifikasi yang diperoleh. Dan yang kelima adalah teori penyusunan agenda, mengatakan bahwa media mendesakkan pengaruhnya dengan menetapkan apa yang penting dan apa yang tidak. Dengan cara yang serupa, media mengatur agenda kita dengan memusatkan perhatian pada tokoh atau peristiwa tertentu. Dalam teori ini perlu memberikan perhatian khusus pada palang pintu. Palang pintu adalah orang atau institusi yang menerima pesan-pesan dan menyampaikannya kepada orang lain atau mencegahnya. Fungsi utamanya adalah menyaring pesan yang diterima seorang. Pesan-pesan akan diseleksi dan secara selektif disampaikan kepada penerima yang berbeda-beda.